Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton. Berita seputar Kepulauan Buton. Ya, kita optimis dengan media. Artinya dengan data, karena kita benar-benar apa yang kita ikuti sesuai dengan kondisi di lapangan, kita tidak ada tegas. Kalau di bau-bau perlu dispensasi atau tambahan ya seat dari pemerintah. Kenapa? Pagi dari kawasan Limbowolio, Tanganapada, kami sampaikan pokok-pokok berita. Karena jumlah armada yang berkurang, Pelni Cabang Bau-Bau mengharapkan pemerintah memberikan dispensasi atau tambahan angkut penumpang dari kapasitas kapal. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Bau-Bau telah merampungkan data penilaian kota layak anak atau KLA dengan nilai 629 optimis dapat kategori madya. Pendengar, inilah Warta Kepton pagi hari ini, tepatnya Senin tanggal 19 Agustus 2024 bersama saya, Bu Zuda. Pendengar, kita ke berita yang pertama. Karena jumlah armada yang berkurang, Pelni Cabang Bau-Bau mengharapkan pemerintah memberikan dispensasi atau tambahan angkut penumpang dari kapasitas kapal. Terkait hal ini, Afriansa menurunkan laporannya. Kalau di bau-bau perlu dispensasi atau tambahan ya seat dari pemerintah. Kenapa? PT Pelni Cabang Bau-Bau sangat mengharapkan pemerintah memberikan dispensasi atau tambahan angkut penumpang dari kapasitas kapal untuk membantu aksesibilitas masyarakat karena jumlah armada berkurang. Kepala Cabang PT Pelni Bau-Bau, Roni Abdullah, mengatakan KM Umsini yang sebelumnya menyinggahi pelabuhan Bau-Bau tidak beroperasi pasca insiden beberapa waktu lalu, padahal kapal ini berkapasitas 2.000 penumpang. Kalau di bau-bau perlu dispensasi atau tambahan ya seat dari pemerintah. Kenapa? Ya karena penyebabnya adalah ya satu, karena kemarin Umsini kejadian Umsini tidak berjalan, sekarang nggak jalan. Otomatis kita kekurangan armada tuh. Ditambah lagi dengan adanya kapal yang menjalankan docking. Yang docking saat ini yang kapal menyinggahin pelabuhan Bau-Bau itu ada KM Dorolonda sama KM Cermai. Dengan kondisi itu, diakui Roni, dispensasi angkut penumpang sangat diharapkan, apalagi saat ini banyak penumpang terutama pelajar dan mahasiswa di Sulawesi Tenggara hendak balik ke wilayah timur dan barat Indonesia pasca libur. Ia mengatakan setiap armada Pelni memiliki fasilitas keselamatan yang cukup tersedia untuk memenuhi syarat diberikannya dispensasi. Itu tambahan itu kan sifatnya per kapal. Artinya kan dari kapasitas kapal ada mau penambahan misalnya dari 50% atau 60% dari kapasitas, asalkan persyaratannya dipenuhi seperti apa, kesehatan alat-alat keselamatannya ditambah. Ya fasilitas keselamatannya tersedia lah untuk membackup penambahan itu. Roni mengatakan selama KM Umsini tidak beroperasi dan kapal lain menjalani docking, maka selama itu pula pihaknya perlu dispensasi angkut penumpang. Ia menyebutkan pasca KM Umsini tidak beroperasi, saat ini jumlah kapal Pelni yang menyinggahi pelabuhan Bau-Bau tersisa 11 armada, namun 2 lainnya sedang menjalani docking. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, melaporkan. Saudara, Festival Teluk Pasar Wajo dengan mengusung tema Teluk Pasar Wajo memperkokoh poros maritim Festival Dunia resmi ditutup Sekda Buton Asnawi Jamaluddin di Dive Center Banabungi Sabtu malam. Festival Teluk Pasar Wajo ini diikuti oleh para wisatawan mancanegara yang tergabung dalam Sail Indonesia. Kegiatan ini diwarnai dengan pagelaran tari tradisional Kabupaten Buton dan juga fashion show pakaian adat Buton. Kegiatan ini sekaligus dirangkaikan dengan malam Ramatama dan penyerahan piala maupun juga hadiah berbagai lomba HUT ke-79 RI di Kabupaten Buton. Adapun Sekda Asnawi juga menyampaikan penyelenggaraan Festival Teluk Pasar Wajo tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya karena bekerja sama dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kepemudaan Olahraga, dan juga Diknakersda dan dukungan Dinas Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara atau Sultra. Sekda juga berharap Festival Sail to Indonesia tahun 2024 ini dapat membantu
mempromosikan potensi wisata yang ada di Kabupaten Buton ke mancanegara. Adapun pemerintah Kabupaten Buton tambah Asnawi Jamaluddin akan juga mendukung sepenuhnya event Sail to Indonesia ini, dan juga melalui Dinas Pariwisata akan juga menjadikan event tahunan Festival Teluk Pasar Wajo ini menjadi lebih baik lagi ke depannya. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Saudara, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Bau-Bau telah merampungkan data penilaian Kota Layak Anak atau KLA dengan nilai 629 optimis dapat kategori Madya. Mengenai hal ini, reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Ya, kita optimis dengan Madya. Nah, insya Allah karena kita sudah Madya bukan. Artinya dengan data, karena kita benar-benar apa yang kita input itu sesuai dengan kondisi di lapangan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP3A Kota Bau-Bau telah merampungkan pengumpulan data menuju penilaian Kota Layak Anak atau KLA. Kepala DP3A Kota Bau-Bau Abdul Rahman mengatakan dari data tersebut penilaian mandiri yang telah dilakukan pihaknya berhasil memperoleh nilai sebesar 629 nilai untuk kategori Madya. Data KLA ini, kata Rahman, berhasil dikumpulkan sebelum batas waktu pengiriman secara daring pada bulan Juni lalu. Dokumen yang telah terkirim tersebut, lanjut Abdul Rahman, meliputi 5 klaster KLA, ditambah kelembagaan, kecamatan layak anak, dan data kelurahan desa layak anak. Ya, sekarang kan semua dokumen dan data kita sudah kirimkan. Dan kemarin kita sudah mendapat kita penilaian mandiri itu sudah 629, itu idealnya adalah Madya. Bukan lagi pertama. Kalau pertama itu 500 sampai 600, kita sudah lewat dari 600. Meski begitu, lanjut Abdul Rahman, kepastian KLA Kota Bau-Bau itu nanti akan disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI yang lebih dulu akan menurunkan tim untuk melakukan verifikasi faktual terhadap data yang dikumpulkan tersebut, memastikan semua dokumen yang telah dikirim tersebut benar adanya, bukan hasil rekayasa. Ya, kita optimis dengan Madya. Nah, insya Allah karena kita sudah Madya bukan. Artinya dengan data, karena kita benar-benar apa yang kita input itu kita sesuai dengan kondisi di lapangan. Kita tidak mengada-ada, tidak, karena memang tujuan kita berkala ini bukan kita kejar untuk mendapatkan penghargaan, tapi kita penuhi apa yang seharusnya kita penuhi. Sementara itu, terkait jadwal kedatangan tim verifikasi faktual, kata Rahman, pihaknya belum bisa memastikan, bisa jadi di bulan September atau Oktober mendatang. Reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulku melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Bupati Buton Utara Muhammad Ridwan Zakaria melihat hadirnya Ibu Kota Negara atau IKN Nusantara di Pulau Kalimantan menjadi peluang bagi daerah-daerah di Pulau Sulawesi, tidak terkecuali Kabupaten Buton Utara. Pulau Sulawesi memiliki potensi besar karena bisa mensuplai kebutuhan pangan dan juga kebutuhan pembangunan lainnya. Nah, saat malam resepsi kenegaraan peringati HUT ke-79 kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 2024, Bupati dua periode ini juga menambahkan bahwa peluang inilah yang dapat dimanfaatkan dengan optimal melalui pengelolaan potensi kelautan Buton Utara, baik komoditi perikanan berupa lobster, kepiting, bakau, maupun juga rumput laut yang terus mengalami peningkatan produksi. Apalagi didukung dengan kawasan hutan bakau yang sangat luas, kira 17.400 hektar, serta panjang pesisir pantai mencapai 224 km. Menurutnya diperlukan kemampuan dan kejelian dalam memanfaatkan berbagai peluang dari suatu kebijakan yang didapatkan. Pendengar, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Karena jumlah armada yang berkurang, Pelni Cabang Bau-Bau mengharapkan pemerintah memberikan dispensasi atau tambahan angkut penumpang dari kapasitas kapal. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bau-Bau telah merampungkan data penilaian Kota Layak Anak atau KLA dengan nilai 629 optimis dapat kategori Madya.
Pendengar, demikianlah warta Capton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.